Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sobat Muslimpreneur Great Life, membangun rumah itu dilakukan dalam 2 kali proses. Proses pertama adalah proses membuat konsep abstraksi yang berakhir dengan gambar yang sudah fix. Konsepnya bagaimana, seperti apa aspek pencahayaannya, kecukupan udara segarnya, penataan ruangan interiornya, bagaimana halaman, taman, unsur eksterior lainnya, dan sebagainya. Semua dikonsep, lalu dituangkan dalam gambar. Konsep bangunan gudang dibandingkan dengan konsep bangunan rumah tentu berbeda. Konsep rumah toko dan konsep rumah untuk istirahat seperti villa tentu juga berbeda konsepnya. Sangat dipengaruhi oleh peruntukan utamanya dan unsur-unsur tambahannya. Nah, tahap pertama adalah memastikan konsep dan gambar bangunan tersebut kalau bisa sampai fix. Ada yang rinci sejak dalam konsepnya, namun ada yang sebaliknya tidak memperhatikan aspek-aspek detail terkait dengan peruntukan bangunan yang akan dibuat tersebut. Itulah tahap pertama. Biasanya ini ditangani oleh ahli arsitektur. Walaupun seringkali dalam realitas atau tidak jarang, arsiteknya bukanlah ahli dalam seni kearsitekan. Artinya awam terhadap seni arsitektur. Dan tentu hasil konsep dan gambarnya akan berbeda. Dan bedanya bisa sangat signifikan. Yang satu detail, rinci, sedangkan yang satunya lagi tidaklah demikian. Sobat Muslimpreneur Great Life, proses kedua dalam membuat rumah itu adalah proses merealisasikan konsep yang sudah berupa gambar fix rumah tersebut dalam dunia nyata. Proses atau tahap kedua ini adalah tahap implementasi, tahap realisasi, yaitu mewujudkan konsep dan gambar yang sudah fix tersebut ke dalam dunia nyata. Semua diterjemahkan dalam hitungan waktu, tenaga, biaya dalam merealisasikannya. Biasanya ditangani oleh ahli teknik sipil. Meskipun dalam prakteknya banyak orang yang bukan ahlinya dalam keteknik sipilan juga menanganinya. Dan tentu hal ini akan menentukan perbedaan hasil yang signifikan. Sobat Muslimpreneur Great Life, membangun kesuksesan juga demikian. Kesuksesan itu diawali dari konsep. Ada atau tidaknya konsep, gambaran tentang sukses akan sangat menentukan perolehan kesuksesan. Benar atau tidaknya konsep berdasarkan prinsip akan menentukan perolehan dalam meniti sukses. Semua ini direka dalam benak. Gambar kesuksesan yang lebih spesifik tentu akan beda dengan gambar yang tidak spesifik. Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan fasilitas ini ada dalam diri kita sebagai manusia normal berupa imajinasi kreatif. Dengan imajinasi kreatif inilah semua hal yang akan kita bangun direka dan digambar. Dan memang demikianlah bangunan kesuksesan itu dibangun tahap pertama adalah di alam pikiran. Sobat Muslimpreneur Great Life, ternyata pikiran manusia itu luar biasa. Tidak hanya terdapat fasilitas imajinasi kreatif untuk meng-create konsep gambar imaji yang bisa dengan sangat spesifik, detail terhadap apa yang akan kita wujudkan dalam dunia nyata. Namun ternyata terdapat fasilitas-fasilitas lainnya yang jika diasah
semuanya memberi andil terhadap bangunan kesuksesan itu. Di sana ada memori misalnya, yang bisa menyimpan segala fakta yang kita indra menjadi data. Juga menyimpan persepsi terhadap fakta-fakta tersebut. Kemudian juga di sana terdapat pikiran logis, analitik, kritik, dan seterusnya. Yang dengannya manusia membandingkan objek, mendapatkan kesimpulan, muncul kesadaran, menemukan kebenaran, dan seterusnya. Benar-benar pikiran manusia adalah alat yang disediakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal manusia dalam mengarungi hidupnya untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, Sobat Muslimpreneur Great Life, ternyata pikiran ini jugalah yang menjadikan kita terdorong melakukan action. Baik dorongannya kuat ataupun lemah. Kuat sekali atau lemah sekali. Atau bahkan menolak untuk melakukan action tertentu. Di sana terdapat semakin banyak data dan kesimpulan tentang objek kehidupan. Semakin banyak mengarungi kehidupan, maka semakin banyak kesimpulan, semakin banyak pemahaman, baik berupa keyakinan atau belief. Apa itu belief? Yaitu apa yang dipercaya sebagai sesuatu yang benar-benar benar, atau tidak benar-benar benar, atau benar-benar tidak benar. Maupun juga pemahaman berupa value, yaitu apa yang dipercayai sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermakna, dan juga pemahaman yang membawa konsekuensi rule, yaitu aturan yang dipercayai dengan aturan tersebut, seseorang mendapatkan kesuksesan. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam alam pikiran kita adalah sebuah bangunan pikiran. Ada yang kokoh, ada yang rapuh, ada yang komplit, ada yang sederhana. Itulah mindset. Setting of mind, pola pikiran. Bangunan mindset inilah yang sangat menentukan proses membangun kesuksesan. Baik proses awal, yaitu meng-create konsep kesuksesan, maupun proses selanjutnya, yaitu implementasi konsep pada realitas terindra dalam kehidupan. Sobat Muslimpreneur Great Life, kita telah mengenal definisi kesuksesan di konten Great Life 001. Silahkan tengok bagi yang belum menyaksikannya. Di situ dinyatakan bahwa kesuksesan adalah perolehan atas seluruh aspek kehidupan, yaitu material, mental, sosial, dan spiritual. Semua perolehan atas masing-masing aspek tersebut harus kita realisasikan dalam sukses. Jalan menuju kesuksesan terwujud dalam kehidupan nyata adalah membangun mindset dulu. Dengan mindset yang benar, kokoh, dan jelas, itulah jalan awal menuju sukses. Memang tidak harus langsung sempurna bangunan mindset kita tersebut. Tidak harus menunggu bangunan mindset kita sempurna untuk mengambil tindakan menuju sukses. Namun seiring dengan waktu, kita harus menyempurnakannya. Dalam bangunan mindset tersebut, kita install peta kehidupan, kompas kehidupan, arloji kehidupan, belief, value, dan rule yang benar-benar benar. Tentu, bangunan mindset orang kaya berbeda dengan bangunan mindset orang miskin. Bangunan mindset pemenang tentu berbeda dengan bangunan mindset pecundang. Inilah yang harus kita bangun. Kita pastikan sejak awal bahwa mindset kita adalah mindset pemenang, mindset the winner dalam kehidupan, bukan mindset pecundang, mindset the loser. Maka sesungguhnya kesuksesan itu hanyalah soal waktu. Sobat Muslimpreneur Great Life, konten-konten kita selanjutnya akan membahas lebih mendalam tentang bangunan mindset.
Ikuti terus kanal ini dan silahkan subscribe agar mendapat notifikasi dari kanal ini. Silahkan like kanal ini agar kami terus bersemangat dalam menyuguhkan konten-konten yang baik dan bervalue. Silahkan share ke sahabat, orang terdekat, atau di sosmed Anda agar value yang kami bagikan lebih berkah dalam manfaat. Akhirul kalam, salam sukses selalu. Great Life, sobat sukses Anda menuju Great Life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.